Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Kill Me Darling. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang udah menikah selama 5 tahun tapi sering berdebat tentang kondisi keuangan mereka. Ketika hubungan mereka lagi nggak akur, sang suami malah menang lotre sebesar 5 juta lira atau setara dengan 2, sekian miliar rupiah. Namun mereka berdua tiba-tiba dibujuk oleh sahabat masing-masing agar mereka sama-sama membuat rencana untuk saling membunuh demi menguasai uang hadiah itu sendirian. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pasangan ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Okan yang terlihat sangat cemas karena terjebak kemacetan di tengah jalan. Ceritanya, si Okan ini akan pergi ke stasiun kereta demi menghentikan kekasihnya bernama Demet yang kelihatannya sedang ngambek dan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Karena hampir terlambat, Okan akhirnya terpaksa berlari menuju ke stasiun dan sesampainya di sana, dia langsung mencari Demet yang dia kira udah berangkat. Namun, Demet ternyata menunggu Okan di stasiun tersebut. Dan karena mereka berdua saling mencintai, Okan akhirnya memutuskan untuk melamar Demet menjadi istrinya. Singkat cerita 5 tahun kemudian, Okan mengajak Demet makan di sebuah restoran untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Namun Demet malah merasa kesal kepada Okan karena Okan hanya memberikan hadiah berupa setrika. Dan restoran itu juga terletak di sebuah mall tempat Demet bekerja. Sebagai seorang istri, Demet sebenarnya berharap kalau Okan akan memberikan kejutan yang meriah dan bukannya makan siang di restoran murah. Ternyata selama 4 tahun ini mereka sama sekali nggak pernah berlibur, dan hal itu membuat Demet merasa sedih karena dia ingin seperti orang lain yang pernah berwisata keluar kota. Berbeda dari pemikiran Demet, Okan lebih memilih untuk menabung demi masa depan mereka, apalagi Demet masih mencicil sofa yang lumayan mahal. Pada saat itu, Okan tiba-tiba aja tertarik untuk membeli lotre, dan hal itu membuat Demet merasa semakin marah karena seolah-olah Okan sama sekali nggak peduli dengan keluhannya. Begitu kembali ke tempat kerja, Demet yang kesal lalu curhat dengan sahabatnya bernama Gonca, di mana Gonca menyarankan Demet untuk menceraikan suaminya. Namun saran itu malah membuat Demet merasa marah, karena bisa-bisanya Gonca menyuruhnya untuk bercerai, padahal Gonca sendiri belum pernah menikah. Sementara itu di tempat lain, Okan mendapat asuransi jiwa bagi dia dan istrinya sebagai bentuk penghargaan karena Okan adalah karyawan terbaik di bulan ini. Di perusahaan itu, Okan juga punya sahabat bernama Bulen yang ingin mengajaknya untuk minum-minum di akhir pekan, tapi Okan menolak karena dia ingin menghemat pengeluaran. Ketika berada di rumah, Demet masih aja ngomel-ngomel kepada Okan karena Okan gak pernah mengelap lantai kamar mandi dan lupa memperbaiki stop kontak yang ada di dapur. Sebenarnya malam ini Okan ingin mengajak Demet untuk membuat momongan, tapi Demet langsung menolak ajakan itu sehingga Okan akhirnya memilih untuk tidur di ruang tamu. Di saat Demet sedang tidur, dia tiba-tiba terkejut mendengar teriakan Okan yang ternyata menang lotre sebesar 5 juta lira. Tentu aja Okan dan Demet merasa bahagia dengan keberuntungan ini, karena di hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, mereka berdua akan menjadi orang kaya. Ketika berangkat bekerja, Demet lalu mendapat telepon dari Okan yang ingin mendepositokan uang mereka agar berbunga sebanyak 200.000 lira dalam 1 tahun. Rencananya bunga itu akan dia gunakan untuk memulai suatu bisnis
sambil menstabilkan kondisi keuangan mereka dengan harapan mereka juga bisa memiliki rumah sendiri. 2000 harcar, 10.000'i faize basarız. Berbeda dari pemikiran Okan, Demet ternyata ingin menggunakan uang itu untuk bersenang-senang, yaitu berlibur keluar kota. Sebagai seorang istri, Demet juga merasa berhak atas uang tersebut, sehingga dia ingin mewujudkan cita-citanya waktu masih muda, yaitu memulai bisnis kafe kopi. Sesampainya di tempat kerja, Demet langsung dimarahi oleh atasannya bernama Salim, yang ternyata mengetahui kalau dia datang terlambat dan akan memotong gajinya. Namun Demet malah marah-marah karena selama ini Salim pelit terhadap pegawai, dan karena dia udah muak dengan pekerjaan ini, Demet akhirnya memilih untuk resign yang kemudian diikuti oleh Gonca. Gara-gara ikut terbawa emosi, Gonca jadi bingung gimana caranya membayar sewa apartemen dan utang kartu kredit yang masih banyak. Pada saat itu, Demet mengatakan kalau Gonca nggak perlu khawatir karena dia akan membantunya dengan uang lotre, tapi Demet berbohong kalau dia hanya menang sebesar 500.000 lira. 5 milyon mu? Karena Gonca mengenal sosok Okan yang perhitungan, dia lalu menebak kalau Okan akan menggunakan uang itu untuk berinvestasi dan nggak ada sepeser pun bagi Demet untuk bersenang-senang. Kebetulan sebagian uang lotre itu udah masuk ke rekening Demet, jadi dia langsung mengajak Gonca untuk belanja barang-barang mahal dan menyewa sebuah toko untuk membuka kafe kopi. Sesampainya Demet di rumah, dia tiba-tiba melihat Okan yang ternyata udah menarik semua uang hadiah dari lotre. Ternyata Okan batal mendepositokan uang tersebut dengan alasan dia nggak percaya kepada bank dan menurutnya akan lebih aman jika disimpan di rumah sendiri. Karena Okan melihatnya membawa banyak belanjaan, Demet lalu mengaku kalau dia udah resign dari pekerjaan dan menggunakan sedikit uang untuk membayar DP sewa toko. Okan pun tentunya merasa marah kepada istrinya, karena belum apa-apa Demet udah membeli barang-barang mahal dan udah membayar DP tanpa berbicara rencana kepadanya. Keesokan paginya, Okan kemudian membeli berangkas dari seorang pria bernama Sibel yang hanya bisa dibuka menggunakan 2 buah kunci. Setelah Sibel pulang, Demet kembali protes tentang colokan listrik yang ternyata udah diperbaiki oleh Okan, tapi Demet malah kesetrum waktu ingin memakai pemanas air. Lalu di siang harinya, Demet mengajak Gonca untuk makan di restoran mewah, di mana Gonca memperingati Demet kalau pria kaya biasanya ingin berselingkuh dari istrinya. Awalnya Demet percaya kalau Okan sangat mencintainya, namun tiba-tiba mereka melihat Okan datang ke restoran itu bersama seorang wanita bernama Zeynep yang terlihat sangat seksi. Melihat kenyataan tersebut, Demet kemudian langsung marah-marah kepada suaminya tanpa mengetahui kalau Zeynep sebenarnya adalah atasan Okan. Kejadian itu tentunya membuat Demet merasa sangat malu setelah mendapat penjelasan dari Okan kalau dia ingin mengajak Zeynep bekerja sama dalam memulai bisnis baru. Walaupun Demet percaya sama Okan, Gonca ternyata masih aja memiliki pikiran negatif dan berusaha mempengaruhi Demet kalau suaminya pasti akan selingkuh dengan Zeynep. Gonca pun lalu kembali berbicara tentang seksinya sosok Zeynep, jadi dia yakin kalau Okan dan Zeynep akan menginap di luar kota agar perselingkuhan mereka tidak diketahui oleh Demet. Sebagai seorang istri, Demet kemudian mencoba untuk membela Okan yang telah menghasilkan asuransi jiwa bagi mereka berdua. Namun Gonca tiba-tiba menemukan sebuah artikel di mana seorang suami tega membunuh istrinya demi warisan
Jadi Gonca tambah berpikir negatif kalau Okan akan membunuh Demet. Bunlar seni Sesuai apa yang dikatakan oleh Gonca, Demet jadi teringat kalau tadi pagi dia kesetrum colokan di dapur, padahal Okan mengatakan kalau dia udah memperbaikinya. Gonca pun akhirnya memberikan saran agar Demet membunuh Okan, karena jika Demet tidak melakukannya, maka Okanlah yang akan membunuhnya dan menikah dengan Zeynep. vay be Okan'a bak sen ya denemiş. Sabah programlarına mı çıkacağım kafamda kesik? Kemudian di malam harinya, Okan juga bercerita kepada Bulen kalau dia berhasil meminta DP dari pemilik toko yang ingin disewa oleh Demet. Dari pembicaraan itu, Bulen jadi penasaran dari mana Demet mendapatkan uang, sehingga Okan juga berbohong kepada Bulen kalau dia baru aja memenangkan lotre sebesar 200.000 lira. 200 bin. Menilai jumlah ini lumayan banyak, Bulen jadi berpikir kenapa Okan tidak menceraikan Demet, daripada Okan harus berbagi uang itu dengan istrinya yang sangat boros. Bahkan Bulen juga berpikir agar Okan membunuh Demet, tapi pendapat itu tentunya membuat Okan merasa kesal dan menganggap kalau Bulen adalah seorang psikopat. Bülent sen ne çeşit bir psikopatsın ya? Şenol abi, hiç dinlemiyorsun beni ya. Polis sinirlerini bozuyor. Sementara itu di tempat lain, Gonca masih aja menakut-nakuti Demet dan mengatakan kalau Okan akan mencoba lagi untuk membunuhnya. Kali ini Gonca berpikir kalau Okan akan membakarnya hidup-hidup, di mana kebetulan aja Demet melihat Okan membawa jerigen bensin, sehingga Demet merasa sangat gelisah. Bir kapı Ketika Okan masuk ke dalam rumah, dia langsung ngomel-ngomel kepada istrinya dan memberitahu kalau dia udah meminta kembali uang DP toko yang dibayarkan oleh Demet. Kemarahan Okan itu ternyata membuat Demet merasa sangat takut, sampai-sampai dia membawa pisau ke dalam kamar untuk berjaga-jaga jika Okan mencoba membunuhnya waktu lagi tidur. Keesokan harinya, Demet kemudian curhat kepada Gonca kalau semalam dia melihat Okan yang menaruh jerigen bensin di dalam mobil. Dari cerita itu, Gonca menyarankan Demet agar membalas suaminya, yaitu meminta Okan untuk membantunya membersihkan gorden, dan Demet harus menyabotase tangga di rumahnya. Şimdi evde merdiven var mı? Var. Ha, peki. Mehmet Dalin abi. Ketika Demet sedang menelpon Gonca, Okan tiba-tiba mendengar kalau Demet bertekad untuk membunuhnya, sehingga Okan jadi merasa takut dan dia langsung menceritakannya kepada Bulen. Awalnya Okan berpikir untuk menceraikan istrinya, namun Bulen memberi saran agar Okan membunuh Demet di luar kota daripada dia kehabisan uang gara-gara perceraian mereka. Sen onun zillerlerini bilmiyor musun? Şeytan oğlum o. Gider. Di saat Demet pulang ke rumah, dia jadi merasa takut dengan kondisi yang gelap gulita dan langsung mempersiapkan diri jika Okan mencoba untuk membunuhnya. Ternyata malam itu Okan ingin memberikan kejutan kepada Demet, yaitu mengajaknya untuk berlibur keluar kota dengan alasan untuk menebus kesalahannya waktu ulang tahun pernikahan mereka. Tatile seni sığ sulara çekip orada götürecek. Beberapa waktu kemudian, Okan dan Demet akhirnya sampai di sebuah resort yang sangat mewah dan terdapat berbagai kegiatan yang bisa mereka lakukan sambil liburan. Tentunya liburan kali ini sangat berkesan bagi Demet, karena terakhir kali Okan mengajaknya untuk berlibur di guest house gratis, di mana Demet merasa sangat menderita. Gel ya. Di saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba datang seorang pria bernama Iker yang merupakan pemandu bagi para tamu. Kebetulan Okan membayar paket bulan madu mewah bagi mereka, jadi Iker menawarkan mereka untuk berpetualang di atas bukit yang akan mereka lakukan besok pagi. Bir paketi almışsınız. Ya ne bileyim ya işte durdu. Sabahına görüşürüz. Pada liburan ini, Demet ternyata mengajak Gonca ke hotel yang sama untuk membantunya dalam membuat rencana sekaligus berjaga-jaga jika Okan ingin berbuat jahat kepadanya.
Namun pada saat itu Demet ingat kalau Okan nggak kuat memanjat bukit, jadi mungkin aja Okan akan mati kelelahan dan mereka nggak perlu capek-capek untuk membunuhnya. Ya, nasıl? Ben ne olacağım o zaman? Lalu di sore harinya, Gonca nggak sengaja bertemu dengan Bulen yang ternyata juga diajak ke hotel ini oleh Okan. Kebetulan Bulen dan Gonca ini sama-sama masih jomblo, sehingga pertemuan ini membuat mereka jadi cepat akrab, apalagi Bulen dan Gonca sama-sama bercerita kalau mereka hobi berjudi. Ama Berkat kesamaan itu, Bulen akhirnya mengajak Gonca ke sebuah kasino tersembunyi untuk bermain judi bersama-sama dan nggak taunya mereka memenangkan sedikit uang. Setelah mereka selesai, Bulen lalu mengantar Gonca ke kamarnya, dan karena Gonca sangat menikmati kebersamaan mereka, dia akhirnya mengajak Bulen untuk menginap dan berbuat khilaf. Keesokan paginya, Okan dan Demet kemudian ikut dalam kegiatan memanjat bukit bersama dengan beberapa tamu yang juga mendaftar pada kegiatan itu. Dari atas sana, para tamu juga bisa menyeberang bukit menggunakan tali, di mana awalnya Okan merasa sangat takut, tapi dia terpaksa mencobanya daripada disebut pengecut oleh Iker. Setelah berhasil menyeberang bukit, Iker lalu mengajak para tamu untuk melanjutkan perjalanan, namun begitu mereka sampai di sebuah jembatan, Okan nggak sengaja mendorong Demet. Gara-gara kejadian itu, orang-orang jadi mengira kalau Okan ingin membunuh istrinya, dan walaupun Okan udah menjelaskan alibinya, Demet yang hampir tenggelam tentu nggak percaya sama ucapannya. Di saat mereka kembali ke hotel, Okan kemudian bercerita kepada Bulen kalau dia nggak sengaja mendorong istrinya dari atas jembatan. Namun Bulen malah punya rencana untuk membunuh Demet, di mana dia menyuruh Okan untuk membuat istrinya mabuk berat karena Bulen akan menaruh jebakan agar Demet terjatuh di kamar mandi. Sementara itu di tempat lain, Gonca ternyata juga punya rencana untuk membunuh Okan dan menyuruh Demet agar mengajak Okan makan malam di restoran. Kebetulan Gonca udah merayu seorang chef agar diperbolehkan menjadi pelayan, jadi dia akan menyabotase pesanan mereka dan menghidangkan ikan beracun kepada Okan. Gelmez ne diyorsun? Tamam, peki. Sesuai dengan rencana Gonca, Demet kemudian mengajak Okan untuk makan malam di restoran, dan Okan ternyata nggak kenal dengan Gonca. Namun pada saat itu Okan ingin memesan daging sapi, di mana hal itu menjadi perdebatan antara Okan dan Demet, karena jika mereka tidak memakan ikan, maka rencana Gonca akan gagal total. Olabilir canım kendisi. Yani balık yemek istemiyor olabilir öyle. ben istemiyorum, köfte istiyorum ben. Alo. Karena Demet ngotot memesan ikan, Okan akhirnya merasa nggak mood dan ingin kembali ke kamar, dan akibat berdebat cukup keras, mereka berdua malah mengganggu tamu lain. Okan yang nggak terima pun lalu mencoba untuk melawan mereka, namun sayangnya Okan ternyata salah pilih lawan, sehingga dia akhirnya dikeroyok sampai babak belur. Di saat mereka akan kembali ke kamar, Gonca tiba-tiba aja memanggil Demet untuk membicarakan rencana lain. Di sana, Gonca kemudian menyuruh Demet untuk menyewa banana boat, di mana Goncalah yang akan mengendalikan kapalnya, dan dengan kecepatan penuh dia akan menabrakkan Okan ke batu karang. Sen suya atlayacaksın. Ondan sonra ben buraya laflara çarpacak. Paramparça. Ketika kembali ke kamar, Demet langsung mengatakan kalau dia udah mendaftar untuk kegiatan besok, yaitu dia ingin mengajak Okan untuk mencoba banana boat. Dengan sedikit protes, Okan akhirnya setuju pada ajakan istrinya. Namun begitu dia akan ke kamar mandi, Okan lupa kalau Bulen udah memasang jebakan bagi Demet. Setelah Demet udah tidur, Okan kemudian datang menemui Bulen yang ternyata juga punya rencana lain untuk membunuh Demet. Di sini Bulen menyuruh Okan untuk mengajak Demet menyelam, di mana dia akan berpura-pura menjadi pemandunya dan akan mengosongkan tabung oksigen agar Demet kehabisan napas.
Sesuai rencana kemarin malam, Okan akhirnya mengajak Demet untuk mencoba kegiatan menyelam. Namun ketika Demet mulai kehabisan oksigen, dia terpaksa mengambil milik Bulen. Setelah itu, sekarang giliran Demet yang akan membunuh Okan. Tapi sayang rencana Gonca ini lagi-lagi gagal total karena Okan tiba-tiba terjatuh lebih dulu dari Banana Boat. Di saat Okan dan Demet makan malam di sebuah restoran, mereka tiba-tiba bertemu dengan kenalan mereka yang bernama Alcin dan Segul. Ceritanya, Alcin adalah seorang dokter bedah plastik yang ternyata udah merubah penampilan istrinya menjadi lebih seksi karena dia nggak mau sampai tertarik dengan wanita lain. Sementara itu di tempat lain, Bulen dan Gonca kembali berjudi di kasino, dan mereka berdua akhirnya mengetahui kalau mereka adalah teman dari Okan dan Demet. Mereka berdua pun lalu bekerja sama untuk membunuh Okan dan Demet. Jadi pada saat itu Gonca segera menelpon Demet dan menyuruhnya mengajak Okan untuk mengikuti kegiatan para layang. Alcin yang bangga dengan hasil karyanya, kemudian menawarkan Demet untuk bedah plastik agar penampilannya menjadi lebih seksi. Namun Okan menolak tawaran tersebut karena sekarang aja dia udah sangat mencintai istrinya dan juga merasa bahagia dengan penampilan Demet yang apa adanya. Karena Alcin menyebut Okan sebagai pria pelit, Demet jadi nggak terima dengan ucapan Alcin dan berusaha membela suaminya kalau Okan sebenarnya adalah pria hemat. Dari pembicaraan itu, Okan dan Demet akhirnya sadar kalau mereka saling mencintai, tapi mereka belum mengetahui kalau Bulen dan Gonca lah yang ingin merusak hubungan mereka. Di saat mereka akan kembali ke hotel, Demet nggak sengaja melihat sebuah villa yang menurutnya sangat indah dan menenangkan hati. Keesokan harinya, Okan mengatakan kalau dia ingin memberikan kejutan kepada Demet, dan hari ini adalah pertama kalinya hubungan mereka menjadi akur setelah berhari-hari berdebat soal uang. Ketika Okan masuk ke kamar mandi, Demet tiba-tiba mendapat telepon dari pegawai villa yang memberitahu kalau villa yang Okan pesan udah siap untuk ditempati. Di waktu yang sama, Okan juga mendapat pesan dari Zeynep yang memintanya untuk segera bertemu, dan hal itu membuat Demet curiga kalau Okan dan Zeynep akan menginap di villa tersebut. Setelah Okan selesai mandi, Demet langsung menuduh suaminya akan berselingkuh dengan Zeynep di sebuah villa yang udah mereka pesan. Demet yang kecewa pun akhirnya memberikan kunci berangkasnya kepada Okan, dan hari itu juga dia memutuskan untuk pulang ke rumah tanpa mendengar penjelasan apapun dari suaminya. Sesampainya di bandara, Demet tiba-tiba aja bertemu dengan Zeynep. Jadi dia langsung membahas soal pemesanan villa dan menuduh Zeynep akan berselingkuh dengan Okan. Namun ternyata kedatangan Zeynep ini adalah untuk membahas bisnis, sehingga Demet sadar kalau dia udah salah paham kepada Okan, apalagi Zeynep mengaku kalau dia nggak tahu apa-apa soal villa. Sementara itu di tempat lain, Okan yang lagi bingung dengan kelakuan istrinya, tiba-tiba aja mendapat telepon dari pemandu para layang. Awalnya Okan menolak untuk bermain, tapi karena dia nggak mau disebut sebagai pria pengecut, Okan akhirnya memutuskan untuk pergi dan melawan rasa takutnya. Begitu Demet kembali ke hotel, dia mendapat info kalau Okan sedang bermain para layang, sehingga Demet langsung menyusul Okan yang sangat takut dalam menghadapi ketinggian. Bahkan Okan sempat panik saat parasut mereka berputar-putar terkena angin, tapi berkat pemandu yang sudah ahli, mereka berdua akhirnya bisa mendarat dengan selamat.
Beberapa waktu kemudian, Okan dan Demet akhirnya melakukan pertempuran sengit di sebuah villa yang udah dipesan oleh Okan. Di sisi lain, Gonca merasa panik menunggu kedatangan Bulen yang ternyata terluka akibat dihajar oleh security kasino karena Bulen berusaha menipu mereka waktu bermain poker. Selain dihajar sampai babak belur, Bulen ternyata juga dituntut untuk membayar kerugian sebesar 100.000 lira atau pihak kasino akan mengejarnya sampai ke liang kubur. Bulen dan Gonca pun akhirnya berpikir untuk segera membunuh Okan dan Demet, tapi pada saat itu Okan dan Demet malah mengirim pesan kalau mereka nggak mau lagi saling membunuh satu sama lain. Plan iptal. Biz başka plan yaptık, seviyor. Yapma, tahrik olurum. Büyük tahrik. Di malam harinya, Okan dan Demet kemudian sama-sama mengatakan kalau mereka merasa lelah jika berdebat tentang uang lotre. Awalnya mereka memang punya tujuan dengan uang tersebut, tapi sekarang Okan dan Demet merasa percuma dengan keinginan masing-masing jika mereka berdua nggak bisa hidup bersama-sama. Şirket, dükkan falan bunlar var mıydı daha önce? Hayallerim vardı. Para olunca Ketika hubungan mereka lagi akur, Bulen dan Gonca tiba-tiba datang ke villa itu, di mana Okan dan Demet akhirnya sama-sama mengetahui tentang rencana mereka untuk saling membunuh. Sekarang Bulen dan Gonca sedang dikuasai oleh keserakahan, oleh karena itulah mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk membunuh Okan dan Demet demi menguasai uang lotre. Keesokan harinya saat Okan dan Demet udah terbangun, mereka kemudian melanjutkan pelarian karena ternyata masih aja diburu oleh Bulen dan Gonca. Sayangnya Okan dan Demet malah terpojok di pinggir jurang, sehingga mereka mencoba untuk bernegosiasi, yaitu memberikan semua uang lotre kepada Bulen dan Gonca. Yani herhalde öldürmeyeceksiniz bizi değil mi? Artık sizde. Karena tawaran itu ditolak mentah-mentah, Demet akhirnya terpaksa mengajak Okan untuk melompat dari atas tebing, dan untungnya mereka berdua berhasil lolos. Di sisi lain, Bulen dan Gonca tiba-tiba aja ditabrak oleh Alcin dan Segul, di mana kecelakaan itu membuat mereka berempat terluka parah dan akhirnya terpaksa dirawat di rumah sakit. Nasıl bir aymazlıktır ya. Acemi değilim ben. tatlım. Yapma öyle şimdi, testeremeyiz. Di saat kembali ke rumah, Okan dan Demet kemudian membuka brankas mereka dan nggak taunya uang lotre itu udah dicuri oleh si Bel. 1 tahun kemudian, mereka kembali merayakan ulang tahun pernikahan di restoran yang sama, dan hari itu mereka didatangi lagi oleh penjual lotre yang masih berhadiah 5 juta lira. Vicdansızlar. Belli ki siz var. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Kill Me Darling. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.